Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam buat Rasulullah. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri, tentang psikologi hubungan manusia dengan Tuhannya. Salah satu buku yang saya baca yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Mubarak MA yang berjudul Meraih Kebahagiaan dengan Bertasawuf, Pendakian Menuju Allah. Salah satu topik pembahasan yang dibahas adalah siapa saya di mata Tuhan. Saudara yang berbahagia, bahwa ada 5 model hubungan manusia dengan Tuhannya secara psikologis. Yang pertama, model hubungan budak dengan tuannya. Budak selalu takut kepada tuannya karena biasanya sering menjadi sasaran kemarahan tuannya atau sering dikambing hitamkan setiap kali ada kesalahan. Ada manusia yang takut kepada Tuhan seperti takutnya budak kepada tuannya itu. Ia memandang Tuhannya sebagai yang maha galak, yang suka menghukum manusia yang berdosa. Psikologi orang yang takut adalah mencari selamat. Oleh karena itu, manusia yang ketakutan tidak pernah bisa berpikir besar, apalagi berkarya besar. Baginya yang penting adalah selamat dari hukuman dan aman. Jika sesekali ia menangkap orang berdosa, maling sandal di masjid contohnya, maka ia dengan semangat memukuli maling itu karena ia merasa bahwa Tuhan menghendaki demikian. Model yang kedua adalah secara psikologis model hubungan kuli dengan majikannya. Psikologi kuli itu sederhana, berpikir mingguan, setiap hari bekerja dan setiap Sabtu sore gajian. Kuli tidak pernah berpikir rapel dan tidak sempat menabung. Langit seorang kuli adalah seminggu. Jika Sabtu sore majikannya tidak membayar upah, maka ia mulai menampakkan wajah tidak hormat pada majikannya. Jika hari Minggu tidak juga dibayar, ia berani membentak majikan. Jika hari Senin tidak juga dibayar, seorang kuli bisa mengalihkan cangkul ke kepala majikannya. Manusia yang merasa menjadi kuli dan Tuhan sebagai majikan, maka ia beribadat dan berdoa secara instan. Jika ia merasa doanya tidak dikabulkan Tuhan, maka ia enggan beribadat dan lama-kelamaan bahkan tidak mau menjalankan salat karena marah dan karena merasa percuma. Seorang manusia kuli tidak paham bahwa jika Tuhan belum mengabulkan doanya, itu karena Tuhan Maha mengetahui atas kemungkinan perubahan perilaku orang itu jika memiliki kekayaan lebih dari yang dibutuhkan. Manusia kuli tidak paham bahwa semua doa akan dikabulkan Tuhan, meski ada yang ditunda perkenannya hingga hari tua atau bahkan di akhirat. Manusia kuli kurang paham makna doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, ada model hubungan secara psikologis antara pedagang dan pembeli. Pedagang dengan senang hati memperlakukan pembeli sebagai raja karena dari pembeli itulah ia memperoleh keuntungan. Seberapa hormat ia kepada pembeli tergantung seberapa besar pembeli itu memberikan keuntungan. Ada manusia yang selalu berpikir transaksional dengan Tuhannya, seperti penjual dan pembeli, seperti memikir untung dan rugi. Jika Tuhan memberi pahala berlipat ganda, misalnya dia di bulan Ramadan, maka ia senang berbuat amal kebajikan. Selanjutnya pada hari-hari biasa di mana tidak ada bonus pahala, maka ia kurang bergairah dalam beribadat. Ini model yang ketiga. Ketiga model ini menurut saya tentu
ada kelemahannya. Tapi saya belum berani mengatakan bahwa orang ini juga berada di jalan yang sesat karena dia memiliki hubungan dengan Allah. Tapi cara berhubungan dengan Allah itu perlu diperbaiki. Yang keempat adalah model hubungan orang yang berhutang budi dengan orang yang berjasa. Hubungan antara syakir dan maskur. Psikologi orang yang berhutang budi adalah ingin membalas budi. Budi baik orang berjasa itu rasanya sangat besar, sehingga dengan apapun ia tidak mampu membalasnya. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya, setiap kali berkesempatan ia selalu melakukan sesuatu, ia harap dapat menyenangkan orang yang berjasa itu. Demikian juga orang yang merasa bersyukur kepada Tuhan. Baginya amal wajib itu berlaku sedikit. Ia selalu ingin mengerjakan perintah Tuhan. Apapun bentuknya dan seberapapun besarnya, anugerah Tuhan itu sangat besar sehingga ia merasa amalnya tidak bernilai apa-apa. Model yang kelima secara psikologi yang sering dikemukakan oleh ahli-ahli tasawuf adalah hubungan pencinta dengan kekasihnya. Logika orang yang sedang dimabuk cinta biasanya sangat berbeda dengan orang lain. Ketika sedang dimabuk cinta, orang yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang dingin terasa hangat, yang lama terasa sebentar, yang sebentar terasa sangat lama. Orang yang dimabuk cinta lebih suka berduaan dengan sang kekasih dibanding dengan yang lain, lebih suka bercakap-cakap dengan kekasihnya dibanding yang lain, dan lebih suka mengikuti kemauan sang kekasih dibanding kemauan orang lain, bahkan kemauan diri sendiri. Demikian pula manusia yang jatuh cinta kepada Tuhannya, ia merasakan betapa nikmatnya ibadat, merasa betapa baiknya Tuhan kepada dirinya, dan merasa rindu untuk segera berjumpa dengannya di alam keabadian surgawi. Begitulah 5 model hubungan secara psikologis antara manusia dengan Tuhannya. Manusia-manusia yang beragama pun akan memiliki salah satu model ini. Menurut saya kita harus mengembangkan 2 model yang terakhir tadi, yaitu model hubungan antara orang. Model yang 2 inilah yang perlu kita kembangkan. Kita berhubungan dengan Tuhan semata-mata karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepadamu ridhamu ya Allah dan surgamu. Terima kasih.